Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Pak Koji. Kita berjumpa lagi dalam video ketiga pelajaran kita yaitu IoT. Ya, hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada siswa sekalian mengenai alat-alat apa yang akan kita pakai pada pelajaran ini. Ya, video ini Bapak ambil latar belakang kita adalah SMK Telkom Medan. Ya, mungkin nanti agak berisik sedikit karena di sekitar kita ada perbengkelan ya. Jadi simak baik-baik video ini. Siswa sekalian, Bapak akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita pergunakan dalam pelajaran IoT ini ya. Yang pertama kita akan menggunakan microcontroller. Yang di sini kita akan pakai microcontroller yaitu mereknya adalah Arduino ya. Ini bendanya. Siswa sekalian, ini bendanya. Nah, di dalam microcontroller Arduino ini ada berbagai pin ya. Sebelumnya Bapak sampaikan caranya bahwa microcontroller ini berasal dari negara Italia ya, di mana diilhami dengan adanya kebutuhan para peneliti untuk membuat sistem robotik yang lebih simpel dengan menggunakan microcontroller yang lebih kecil ya, maka diciptakanlah alat ini ya. Keunggulan dari Arduino khususnya yang Bapak pegang ini yaitu Arduino Uno ya, adalah yang pertama ukurannya kecil ya, sehingga kita bisa menempatkan dia di peralatan apapun juga ya, karena ukurannya kecil. Simple ya, bisa diletakkan dengan gampang. Berikutnya dia ini adalah harganya murah ya, dibandingkan dengan microcontroller sebelumnya yang sudah ada. Ini cukup murah sehingga kalau kita ingin membuat sebuah project menggunakan Arduino pastinya biayanya tidak terlalu besar. Kemudian berikutnya dia itu bisa kita pakai di beberapa sistem operasi yang berbeda-beda ya. Bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux ya, bisa jalan di Mac dan macam-macam. Jadi dia bisa dipakai di banyak sistem operasi. Kemudian yang terakhir adalah keunggulannya, dia memiliki bahasa pemrograman sendiri ya, yang sangat gampang sekali ya. Bahasa pemrogramannya namanya adalah bahasa pemrograman Arduino, yang sangat gampang sehingga jikalaupun kamu tidak pernah belajar pemrograman sebelumnya, pasti akan sangat terbantu dengan adanya sistem operasi adanya bahasa pemrograman Arduino tadi. Berikut Bapak perkenalkan kepada siswa sekalian ya, bagian-bagian di dalam Arduino ini. Yang ini adalah controllernya ya, atau otak daripada Arduino ini di dalam ini. Kemudian ada pin digital ya, jumlahnya 13. Kemudian ada pin analog. Ini ya, pin analog jumlahnya ada 6. Bapak ulangi, ini adalah otak daripada Arduino kita. Kemudian ini adalah pin digital. Ini adalah pin analog. Kemudian ini adalah pin untuk powernya. Ya. Kemudian ada port kita untuk melakukan mengirimkan daya kepada Arduino ini ya. Ini adalah port USB. Nanti kalau kita ingin memasangnya, kita cukup menggunakan kabel ini ya, tinggal kita colokkan saja. Kemudian nanti ini kita hubungkan ke komputer kita. Kalau misalkan kamu ingin menginputkan program ke dalamnya, itu bisa kita pakai. Nanti kalau setelah selesai kita program, kita bisa meletakkan benda ini dimanapun juga ya. Bagaimana sumber dayanya? Kita cukup pakai kabel ini. Kemudian kita cari charger handphone itu ya, kita colokkan saja. Sangat gampang sekali. Berikutnya ada tombol reset di sini nah. Ada tombol reset ya, ini ya, tombol reset fungsinya untuk menyimpan atau ya, menyimpan program yang ada. Tapi yang disimpan dia program sebelumnya ya. Oke. Ini sekilas mengenai Arduino yang akan kita pakai dalam pelajaran kita yaitu IoT ya. Berikutnya Bapak akan perkenalkan kepada siswa yaitu sensor-sensor ya yang akan kita pakai dalam pelajaran ini. Dalam video IoT yang pertama sudah Bapak tuliskan ya, apa-apa saja sensor yang akan kita pakai dalam pelajaran ini.
Bapak perkenalkan bendanya. Ya, di sini ini adalah sensor jarak ultrasonik. Ya, sensor jarak. Jadi dia nanti akan mengukur jarak. Ya, mengukur jarak benda. Bagaimana cara kerjanya? Dia akan mengirimkan sinyal ultrasonik. Jadi ada bagian yang mengirimkan sinyal. Oke, kemudian nanti ada bagian yang menerima sinyal. Ya, nanti oleh oleh sensor ini dia akan membaca jarak waktu, ya. Dia akan baca waktu antara pengiriman dengan penerimaan, kemudian delta T-nya, delta waktunya akan dirubah dia menjadi jarak. Ya. Ini bisa kita pakai kalau dalam proyek-proyek yang menggunakan sensor jarak. Mungkin ada beberapa benda yang dekat dengan sensor ini. Jadi kita akan atur jarak berapa batasnya, nanti akan keluar suara atau apa yang akan dilakukan itu nanti tergantung dalam pengaturan kita di pemrogramannya, ya. Sekali lagi, ini adalah sensor jarak ultrasonik yang akan kita pakai dalam pelajaran kita. Berikutnya adalah sensor gerak, ya. Ini sensor gerak, ya. Tangan Bapak pun bergerak-gerak karena kena sensornya. Nah, ini. Oke. Ini sensor gerak. Namanya adalah PIR, ya, PIR. Bapak jadi PIR, ya. Nah, PIR ini akan melakukan pembacaan, di mana PIR ini akan membaca gerakan-gerakan yang diterima oleh sensor ini, ya. Nanti ada pengaturan sensitivitasnya. Ini sensitivitasnya, ya. Sensitifnya gimana? Nah, misalnya gerakan sedikit pun dia akan baca, ya. Nah, itu nanti akan tinggal atur seperti ini. Bisa kita pakai dalam proyek-proyek, contohnya seperti alarm rumah, ya. Alarm rumah, jikalau ada, kita khawatirkan ada seseorang yang tidak kita inginkan masuk dalam rumah kita bisa pakai sensor ini untuk mengamankan rumah kita. Mungkin nanti kalau ada gerakan-gerakan, nah nanti kita hubungkan ke mungkin alarm gitu, ya. Jadi kalau ada gerakan dia akan terbaca sehingga mengamankan rumah kita. Berikutnya yang akan Bapak perkenalkan adalah, nah ini, ya, ini adalah namanya, ya, sensor hujan. Sensor hujan, ya. Jadi nanti ini kita letakkan di atap rumah kita. Benda ini kabelnya kita panjangin, ya. Nah, ini akan terbaca oleh alat kita, kemudian dia akan kirim ke Arduino. Berapa banyak toleransi yang boleh diterima oleh alat ini nanti kita bisa atur, ya. Ini namanya sekali lagi adalah sensor hujan, bisa kita pakai dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan hujan, ya, atau air hujan. Berikutnya adalah sensor kelembapan, ya. Nah, ini moisture sensor. Dia akan membaca kelembapan yang ada di sekitar dia, ya. Bisa saja kelembapan tanah, ya, atau kelembapan udara. Nah, ini akan bisa dibaca oleh alat ini, ya. Ini juga akan kita pakai dalam proyek kita, ya. Selanjutnya adalah ini. Ini namanya adalah sensor api, ya, sensor api, flame sensor. Nah, ini bisa kamu lihat ada alat yang bisa membaca intensitas dari cahaya api yang diterima oleh alat ini, ya. Bisa kita pakai dalam proyek-proyek untuk juga mungkin mengamankan rumah kita dari bahaya kebakaran. Jadi kalau sekiranya ada cahaya khusus yang dibaca dia itu adalah cahaya api. Jadi cahaya api diterima dia intensitas tertentu nanti kita atur, ya. Maka dia mungkin saja akan mengirimkan ke Arduino, kemudian Arduino akan menghidupkan alarm, ya. Ini sangat membantu kita menggunakan sensor api. Yang terakhir yang ingin Bapak perkenalkan dalam pelajaran kita adalah sensor cahaya. Nah, ini sensor cahaya, nak, namanya. Sensor cahaya, alat yang menangkap cahayanya ini. Benda kecil ini, ya. Namanya adalah cahaya kecil. Jadi kalau ada cahaya intensitas tertentu bisa kita atur. Misalkan siang gitu, ya. Kita hubungkan misalnya ke lampu. Jadi kalau siang
dia akan mengirimkan informasi ke Arduino. Kita bisa buat kalau siang lampunya mati sendiri otomatis, ya. Atau misalkan nanti malam ternyata tidak ada cahaya yang diterima oleh LDR ini, maka akan membuat lampu di sekitar kita itu hidup secara otomatis. Yaitu fungsi daripada alat ini, yaitu sensor cahaya, ya. Bapak rasa mungkin itu saja pengenalan Bapak mengenai alat-alat yang akan kita pakai dalam pelajaran IoT ini, ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, ya, apa hubungannya benda ini dengan IoT, ya, atau internet? Untuk sementara ini, kita akan maksimalkan bagaimana kamu bisa merangkai microcontroller dengan Arduino, dengan benda-benda yang ingin kita kontrol, ya. Sebenarnya ini belum Arduino, ini sebenarnya ini belum IoT, karena IoT itu harus ada I-nya, yaitu internet. Benda ini atau Arduino ini, yang Arduino Uno belum bisa internet, ya. Sebenarnya ini belum IoT, tapi setelah nanti kamu kuasai ini, kita tinggal belajar bagaimana menghubungkan Arduino Uno dengan internet, maka kita akan bisa menciptakan yang namanya adalah IoT. Jadi untuk itu siswa sekalian harus rajin belajar. Kita akan mempelajari dulu dasar-dasar robotik menggunakan Arduino Uno. Nanti kalau kamu semua sudah pintar, kita akan masuk ke materi, yaitu menghubungkan Arduino ini dengan internet, sehingga akan terciptalah yang disebut dengan IoT yang sebenarnya, ya. Mungkin itu saja materi pelajaran kita dalam video yang ketiga ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pemrograman. Jadi siswa sekalian siap-siap, kita akan banyak menulis program-program, ya, yang pastinya sangat gampang sekali, karena seperti Bapak sampaikan ada bahasa pemrograman khusus untuk Arduino yang sangat gampang, sehingga orang yang tidak pernah belajar pun bahasa pemrograman akan sangat mudah untuk bisa mengerti baris-baris dari programnya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.